Halo peneliti muda hebat Indonesia, perkenalkan nama saya Hugo, kelas 8 SMP Chandra Kumala, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah dengan judul Pembuatan Pupuk Organik Cair dari Sampah Rumah Tangga yang dibimbing oleh Miss Weni. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah masih ditemukan sampah organik yang berasal dari rumah tangga belum diolah menjadi produk yang bermanfaat. Kedua, sampah organik dapat terdegradasi sempurna saat mengalami pembusukan sehingga aman bagi lingkungan. Dan yang terakhir, pupuk cair lebih mudah diserap tanaman sehingga membantu pertumbuhan tanaman lebih maksimal. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mendaur ulang sampah rumah tangga yang masih bisa digunakan dan untuk mencegah polusi tanah, udara, dan air, serta memberikan manfaat ekonomis. Berdasarkan tinjauan pustaka, diketahui bahwa pupuk organik cair untuk tanaman bisa dibuat dari sampah dapur. Ini bisa jadi alternatif pengelolaan sampah di rumah. Jenis pupuk cair merupakan pupuk tambahan yang umumnya diaplikasikan pada daun, bunga, dan batang tanaman. Pupuk ini akan merangsang pertumbuhan bagian-bagian tersebut menjadi lebih cepat. Untuk itu, kamu memerlukan banyak unsur hara di dalamnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Novia dan kawan-kawan bahwa limbah organik rumah tangga yang dihasilkan cukup banyak dan belum dimanfaatkan. Maka perlu upaya pemanfaatan limbah organik rumah tangga secara tepat agar tidak menimbulkan masalah bagi lingkungan sekitarnya. Penanganan limbah organik rumah tangga yang baik dapat mengurangi dampak lingkungan sekaligus membantu mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan pupuk organik. Oleh karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengolah limbah organik rumah tangga untuk menghasilkan starter atau EM. Hal ini menunjukkan bahwa limbah organik sisa rumah tangga memberikan manfaat dalam pembuatan pupuk organik cair. Metode penelitian yang dilakukan merupakan metode eksperimen dengan bahan-bahan yang diperlukan, yaitu sampah dapur basah sebanyak 5 kilo, kotoran atau urin hewan secukupnya, air cucian beras atau ikan secukupnya dan diendapkan selama 3 hari. Gula pasir sebanyak 1 ons, batang pisang yang sudah berbuah sebanyak 3 kilo dan dicacah, sabut kelapa tanpa kulit segenggam dan dicacah, bubuk kayu gergajian sebanyak 300 gram, dan mikroba pengurai atau starter secukup 1 botol. Maksud saya 1 tutup botol. Dan alat-alat yang diperlukan yaitu ember atau tong lengkap dengan tutup sebanyak 1 unit, pisau 1 unit, jerigen plastik 1 unit, kayu panjang untuk mengaduk 1 unit, selang plastik 1 unit, lakban atau perekat lainnya 1 unit, dan botol plastik 1 unit.
Cara pembuatan pupuk organik yaitu larutkan mikroba pengurai seperti EM ke dalam air secukupnya. Tambahkan pemanis alami berupa gula dan air tebu, lalu diamkan minimal 20 menit. Sembari menunggu mikroba bangkit, tuang kotoran ternak segar ke dalam ember atau tong. Masukkan sampah dapur yang sudah dicincang dengan halus, lalu aduk agar merata. Tambahkan semua bahan padat lainnya, yakni batang pisang, sabut kelapa, dan bubuk kayu bergajian. Tuangkan larutan bioactivator yang sudah didiamkan selama 20 menit. Jika ingin mempercepat proses penguraian, kamu bisa menambahkan terasi ke dalam wadah. Masukkan sisa bahan cair, yakni urin hewan, air cucian beras, dan air cucian ikan, lalu aduk hingga tercampur rata. Tambahkan air secukupnya. Perbandingan bahan cair dan padat adalah 7 dan 13. Aduk kembali hingga merata dan tutup rapat wadah tersebut. Lubangi bagian atas tutup untuk menciptakan jalur masuk selang ke dalam wadah. Pasang selang dan rekatkan sekelilingnya untuk menutup celah udara. Masukkan ujung selang yang berada di luar ke dalam botol berisi air. Tutup sekeliling mulut botol agar tak ada celah udara di permukaannya. Berikut adalah gambar perangkat pembuatan pupuk cair. Daftar pustaka penelitian ini bersumber dari website dan jurnal penelitian. Demikian karya ilmiah penelitian saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.